Saudara, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, kami memohon berkat-Mu waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, bawa hati kami tunduk di hadapan-Mu, biarlah firman yang kami dengar boleh berbuah di dalam hidup kami. Engkau kuasai hati dan pikiran kami, Engkau bicara kepada setiap kami sesuai dengan keadaan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Kita akan bersama meneruskan seri khotbah kita dari kitab Hakim-Hakim. Dan ini adalah minggu yang ke-14, sekaligus minggu yang terakhir saudara. Maka hari ini kita akan menyelesaikan rangkaian seri khotbah kita dari kitab Hakim-Hakim. Nah saudara, kita akan melihat dari pasal 19 sampai 21 bagian yang sangat panjang. Nanti saudara boleh terus coba buka atau di handphone saudara. Nanti saya akan mengajak saudara membaca sedikit demi sedikit, tapi tentu tidak seluruhnya karena memang sangat panjang sekali. Nah saudara, saya perlu memberitahu dulu kepada saudara bahwa bagian terakhir dari kitab Hakim-Hakim yang akan kita pelajari hari ini adalah bagian yang sangat mengerikan. Sangat gelap sekali. Nah saudara, pada waktu kita membaca kitab Hakim-Hakim di dalam beberapa bagian, saudara mungkin sudah merasakan betapa gelapnya, betapa ngerinya dosa. Tapi bagian hari ini adalah yang paling ngeri dan paling gelap sekali. Saudara, maka mungkin ketika kita membaca bagian ini, sebagian orang akan berpikir, untuk apa Tuhan menaruh bagian seperti ini di dalam Alkitab? Nah saudara, ada bagian-bagian Alkitab yang kalau dijadikan film memang akan sangat indah, sangat menyentuh. Tapi kalau bagian ini dijadikan film, saya kira tidak lulus sensor saudara di Indonesia. Karena terlalu banyak adegan seksual dan kesadisan di dalamnya. Saudara, maka pertanyaannya apa tujuan Tuhan memasukkan bagian ini ke dalam Alkitab? Saudara, di dalam 5 pasal terakhir dari kitab Hakim-Hakim, Tuhan sebetulnya sedang memperlihatkan kepada kita apa yang akan terjadi pada masyarakat yang sama sekali menolak aturan dan hukum Tuhan. Sama sekali menolak untuk menyembah Tuhan. Apa yang akan terjadi kepada masyarakat yang sama sekali menolak firman Tuhan dan mau mengatur diri sendiri. Dan Tuhan tunjukkan ini dalam 5 pasal terakhir dari kitab Hakim-Hakim. Saudara, banyak orang tidak sadar, ada banyak kebaikan di dalam dunia adalah karena pengaruh dari Alkitab, dari kekristenan. Saudara, di dalam sebuah tulisan oleh seorang profesor sosiologi, dia mengakui betapa besarnya dampak kekristenan di dalam hukum misalnya di negara-negara. Salah satunya adalah bahwa setiap orang itu dipandang sama di hadapan hukum. Apakah dia kaya atau miskin, pejabat atau orang biasa, semua bertanggung jawab kepada hukum dan dilindungi oleh hukum. Saudara, kita pikir itu adalah hal yang wajar, tapi sebetulnya itu adalah pengaruh dari Alkitab. Demikian pula saudara, deklarasi hak asasi manusia yang diadopsi oleh PBB, itu pengaruh dari Alkitab. Demikian pula saudara, pandangan akan moralitas, pernikahan, pendidikan, ada sangat banyak yang dipengaruhi oleh Alkitab. Nah saudara, sekarang bayangkan ketika semua hal yang baik itu dibuang dan manusia ingin mengatur dirinya sendiri. Dan itulah yang sekarang banyak dilakukan oleh masyarakat. Dan kita akan melihat kerusakan demi kerusakan makin parah terjadi. Saudara, maka 5 pasal terakhir dari kitab Hakim-Hakim, 2 pasal sudah dibahas minggu lalu oleh Pastor Yunias, dan 3 pasal akan kita bahas hari ini. 5 pasal terakhir ini, saudara, menunjukkan how bad can it be. Ketika manusia meninggalkan Tuhan, ketika manusia mau mengatur dirinya sendiri, ketika manusia tidak mau peduli lagi kepada firman Tuhan, how bad can it be. Bisa sampai berapa rusaknya. Nah saudara, 5 pasal ini yang bicara tentang hal itu. Minggu lalu saudara, Pastor Yunus berkhotbah dari pasal 17 sampai 18, 2 pasal. Dan di sana ditunjukkan kerusakan religius. Sampai serusak apa? Saudara, di tengah-tengah umat Tuhan, ternyata ada orang seperti Ibu Mika yang membuat patung untuk disembah. Lalu ada Mika yang mengangkat anaknya jadi imam. Lalu ada orang Lewi yang mau jadi imam bagi keluarga Mika. Padahal orang Lewi belum tentu imam dan harusnya dia melayani di kemah suci. Tapi dia mau jadi imam untuk satu keluarga dan itu menjadi imam untuk menyembah patung. Sebuah ibadah yang palsu. Dan saudara, kita juga temukan di dalam pasal 17 sampai 18 ada suku Dan, satu suku Israel yang kemudian merampas patung itu, menjadikan orang Lewi juga sebagai imam. Mereka buat agama sendiri. Maka kalau kita tanya how bad can it be?
sampai serusak itu dalam hal religius. Dan hari ini saudara kita akan melihat dari pasal 19 sampai 21, 3 pasal terakhir, bagaimana kerusakan moral di tengah masyarakat yang menolak Tuhan. How bad can it be? Dalam hal moral bisa sampai seberapa rusaknya. Mari kita lihat saudara kisah ini satu pasal demi satu pasal. Kita mulai dari pasal 19. Saudara mungkin ketika membaca Alkitab dari handphone, saudara membaca Alkitab TB, tapi saya membaca dari Alkitab versi TB2. Kita lihat terlebih dahulu pasal 19 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan di dalam versi TB2. Demikian firman Tuhan. 19 ayat 1 sampai 4. Pada zaman itu, ketika tidak ada raja di Israel, ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang di tempat terpencil di pegunungan Efraim. Ia mengambil seorang gundik dari Bethlehem Yehuda. Namun gundiknya marah terhadap dia dan meninggalkan dia. Pergi ke rumah ayahnya di Bethlehem Yehuda. Lalu ia tinggal di sana selama 4 bulan. Suaminya pun pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali. Hambanya ikut bersama dia beserta sepasang keledai. Perempuan itu kemudian membawa dia masuk ke rumah ayahnya. Ketika ayah perempuan muda itu melihat dia, bersukacitalah ia menyambutnya. Mertuanya, ayah perempuan muda itu, menahan dia. Sehingga ia tinggal dengan mertuanya selama 3 hari. Mereka makan, minum, dan bermalam di sana. Sampai segitu dulu. Nah saudara, dikisahkan ada seorang Lewi yang memiliki seorang gundik. Saudara, seorang gundik adalah istri, tapi istri kelas 2. Nah saudara, satu kali gundiknya marah kepada dia lalu pulang ke rumah ayahnya dan tinggal di sana. Dan suaminya ini kemudian pergi menyusul untuk membujuk dia untuk boleh kembali. Tapi dia menyusul, saudara perhatikan, bukan setelah beberapa minggu, tapi setelah 4 bulan. Nah saudara, ini berantem suami istri yang keterlaluan sekali. Sampai 4 bulan baru kemudian disusul. Dan ada kisah yang menarik saudara. Ketika dia ingin bawa gundiknya ini pulang ke rumah, mertuanya menahan dia. Jangan pulang dulu, mari tinggal dulu, makan minum dulu, istirahat dulu. Maka dia tinggal di sana 1 hari, 2 hari, kemudian sampai 3 hari. Dan kalau kita baca terus ayat 5 sampai 9, akhirnya 3 hari itu menjadi 5 hari. Karena di hari keempat saudara, waktu dia siap berangkat pagi-pagi, mertuanya bilang, makan dulu nanti lapar. Lalu mereka makan, minum, ngobrol sampai sore. Waktu mau berangkat mertuanya bilang, ini sudah kemalaman, tidur dulu. Lalu besok paginya begitu lagi. Waktu mau berangkat mertuanya bilang, makan dulu nanti lapar. Lalu mereka makan, minum, ngobrol sampai sore. Waktu mau berangkat mertuanya bilang, udah kemalaman, tidur dulu. Sampai kapan saudara begitu terus? Maka karena orang Lewi ini sudah tidak sabar lagi, dia menolak. Malam itu juga dia pergi. Nah saudara, kisah ini mungkin terdengar aneh buat kita. Tapi kisah ini dituliskan untuk 2 hal. Yang pertama adalah untuk menjelaskan kenapa orang Lewi dan gundiknya ini akhirnya tiba malam-malam di kota lain. Karena tidak biasanya orang melakukan perjalanan di malam hari, sangat berbahaya, harusnya pagi hari. Tapi ini malam hari karena dia sudah tidak sabar. Dan yang kedua saudara, kisah ini dituliskan untuk menjelaskan bahwa hospitality, keramahan di dalam menyambut orang, mengajak ke rumah, makan, minum, lalu terus menahan orang itu untuk jangan pergi. Itu adalah norma sosial yang umum berlaku di zaman itu. Nah saudara, dengan menceritakan ini, maka waktu kita membaca bagian selanjutnya nanti, kita bisa merasakan something is wrong. Ada sesuatu yang sangat salah. Mari kita lihat saudara bagian selanjutnya, kita lihat ayat 10 sampai 17, pasal 19 ayat 10 sampai 17. Namun laki-laki itu tidak mau bermalam, jadi dia tidak mau lagi bermalam lagi, dia mau berangkat. Dia berangkat dan sampai di seberang Yebus, yakni Yerusalem. Gundiknya ikut bersama dia, beserta sepasang keledai yang berpelana. Ketika mereka sudah dekat Yebus dan matahari telah terbenam, hamba itu berkata kepada tuannya, marilah kita singgah di kota orang Yebus itu dan bermalam di sana. Tetapi tuannya berkata kepadanya, kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan milik orang Israel, tetapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea. Ia berkata lagi kepada hambanya, marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat dan bermalam di Gibea atau di Rama. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya. Matahari sudah terbenam ketika mereka sampai dekat Gibea milik orang Benyamin. Mereka lalu berjalan ke Gibea untuk singgah bermalam di sana. Ketika sampai, mereka duduk di alun-alun kota, tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumahnya untuk bermalam. Menjelang malam, seorang laki-laki tua pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang. Sedangkan penduduk tempat itu adalah orang Benyamin.
Ketika ia melayangkan pandangnya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di alun-alun kota, berkatalah orang tua itu, "Engkau mau kemana? Dari mana engkau datang?" Nah saudara, kalau baca lanjutannya, orang tua ini kemudian yang mengajak orang ini bersama dengan gundiknya untuk tinggal ke rumahnya. Nah saudara, mereka jalan sampai di Yerusalem, waktu itu kota itu masih belum jadi milik Israel. Maka orang Lewi ini tidak ingin bermalam di situ. Dia merasa tidak aman karena itu bukan tempat orang Israel. Dia memutuskan terus berjalan sampai ke Gibea, kota milik salah satu suku Israel, yaitu suku Benyamin. Dan mungkin saudara, dia pikir di sana dia akan lebih aman. Mungkin dia pikir akan ada hospitality, keramahan yang sama seperti di rumah mertuanya. Karena ini toh kota Israel, harusnya sama. Tapi sampai di sana tidak ada seorang pun dikatakan yang mengajak dia untuk bermalam. Dia duduk di alun-alun kota dan tidak ada orang yang peduli dengan dia. Sampai akhirnya ada seorang tua melihat mereka duduk di sana, lalu akhirnya mengajak ke rumahnya. Saudara, apa yang terjadi waktu itu? Tidak ada penginapan di zaman itu. Di dalam kebudayaan mereka, kalau ada orang asing di alun-alun apalagi menjelang malam, maka pasti akan ada yang mengajak bermalam. Bahkan akan menyediakan segala keperluan orang itu. Saudara, itu adalah norma yang umum berlaku waktu itu. Tapi ini tidak ada yang mengajak. Saudara, ini adalah tanda ada sesuatu yang salah. Something is wrong. Kalau sebelumnya mertua orang itu menunjukkan hospitality, keramahan yang umum berlaku di zaman itu, mengapa ini di Gibea yang adalah salah satu kota orang Israel tidak ada yang mengajak dia bermalam? Di bagian selanjutnya kita akan segera melihat alasannya. Karena orang kota itu tahu ada resiko yang sangat besar mengajak orang Lewi itu ke rumah. Karena ada gerombolan orang-orang jahat di kota itu. Mereka tidak ingin terlibat karena sebagai tuan rumah adalah kewajiban mereka untuk melindungi tamu mereka bahkan dengan nyawa mereka. Maka tidak ada yang mau mengajak orang itu bermalam. Mereka tidak ingin ikut-ikutan. Mari kita lihat saudara sekarang pasal 19 masih ayat 22 dan 23. Ketika mereka sedang bergembira, jadi mereka sedang makan sore di rumah orang tua ini, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang durjana, mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, "Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami menggauli dia." Lalu pemilik rumah itu keluar menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Jangan saudaraku, janganlah berbuat jahat karena orang itu telah masuk ke rumahku. Janganlah kamu melakukan kekejian itu." Saudara, apa yang ditakutkan terjadi? Segerombolan orang-orang durjana, di dalam Alkitab TB orang Dursila, mengepung, menggedor pintu rumah sambil berkata, "Bawa keluar orang yang datang ke rumahmu itu supaya kami menggauli dia." Atau dalam terjemahan baru, supaya kami pakai dia. Dengan kata lain, supaya kami perkosa dia. Saudara, itu maksudnya. Maka pemilik rumah itu kemudian keluar, lalu menemui orang-orang itu dan berkata, "Jangan saudaraku, jangan berbuat jahat. Orang itu telah masuk ke rumahku." Ini norma sosial yang berlaku waktu itu. Dia harus melindungi tamunya. Tapi jangan pikir saudara bahwa si pemilik rumah ini adalah orang yang baik dan bijaksana. Karena apa yang dia katakan berikutnya sama mengerikannya. Mari kita lihat ayat 24, pasal 19 ayat 24. Orang itu berkata begini, "Ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Akan kubawa mereka keluar, perkosalah mereka, lakukanlah terhadap mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi janganlah kamu melakukan kekejian terhadap orang itu." Saudara, orang-orang itu menuntut untuk memperkosa si orang Lewi itu. Mereka gerombolan pria menuntut untuk memperkosa pria juga, si orang Lewi. Tapi dia menawarkan, "Perkosa saja anakku yang masih perawan dan juga gundik dari orang itu." Saudara, kalau kita pikir kenapa yang ditawarkan adalah perempuan. Orang itu menuntut untuk memperkosa pria si Lewi. Di rumah itu ada pria lain, ada hamba orang Lewi itu, bujang orang Lewi itu, dan juga dirinya sendiri. Mengapa yang ditawarkan adalah perempuan? Saudara, saya tidak bilang cerita ini akan jadi lebih baik. Kalau yang ditawarkan adalah hamba si orang Lewi atau dirinya yang sendiri yang laki-laki, cerita ini tidak jadi lebih baik kalau yang diperkosa adalah pria dan bukan perempuan. Tapi cerita ini menunjukkan di zaman itu perempuan dipandang hanya sebagai objek, sebagai properti, tidak punya hak untuk apa-apa karena sangat direndahkan. Dan kita akan lihat hal ini semakin jelas saudara ke belakang. Mari kita lihat ayat 25 sampai 28 sekarang. Namun orang-orang itu tidak mau mendengarkan dia. Lalu orang Lewi itu memegang gundiknya erat-erat dan membawanya keluar kepada mereka.
Mereka menggauli dan menyakiti perempuan itu sepanjang malam sampai menjelang pagi dan baru melepaskan dia ketika fajar menyingsing. Menjelang subuh perempuan itu kembali dan jatuh di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya berada. Dan dia ada di sana sampai hari terang. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, ia membuka pintu dan keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tampaklah perempuan itu gundiknya tersungkur di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, bangunlah, marilah kita pergi. Namun tidak ada jawaban. Ia mengangkat perempuan itu ke atas keledai lalu berangkat ke tempat tinggalnya. Orang Lewi ini menyeret gundiknya keluar lalu memberikan kepada gerombolan itu dan semalaman perempuan itu diperkosa banyak orang sampai menjelang pagi. Apa yang dilakukan oleh suaminya? Dia bukan cuma menangkap gundiknya lalu memberikannya untuk diperkosa. Dia tidur. Saudara bayangkan betapa gilanya dia bisa tidur di tengah situasi seperti itu. Ini bukan sekedar dia tidak cinta kepada gundiknya, tapi betul-betul tidak peduli. Ayat 27 bahkan mengatakan dia bangun pagi-pagi, setelah dia tidur semalaman, dia bangun pagi-pagi, dia buka pintu dan dia keluar untuk melanjutkan perjalanan. Dia tidak tahu di mana gundiknya, apa yang terjadi kepadanya, dia tidur, pagi-pagi bangun, dia mau melanjutkan perjalanannya. Tapi dia menemukan gundiknya tersungkur di depan pintu rumah, mungkin sudah mati. Lalu apa yang dia katakan? Bangun, mari kita pergi. Seperti tidak ada apa-apa. Dan waktu tidak ada jawaban, dia angkat perempuan itu ke atas keledai, lalu berangkat. Saudara, kalau saudara tidak merasa ngeri membaca kisah ini, pasti ada yang salah. Mungkin kita ada bakat psikopat, saudara ya. Sekali lagi saudara, kisah ini dimasukkan ke dalam Alkitab. Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada kita betapa rusaknya orang Israel ketika meninggalkan Tuhan. How bad can it be? Sampai serusak ini. Dan cerita ini semakin ke belakang akan menunjukkan semakin rusak. Mari kita lihat sekarang pasal 19 ayat 29 sampai 30. Sesampainya di rumah, ia mengambil pisau, memegang mayat gundiknya, lalu memotong-motongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potong. Kemudian dia mengirimkannya ke seluruh wilayah Israel. Setiap orang yang melihatnya pun berkata, hal seperti ini belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Pikirkanlah itu, rundingkanlah, lalu berbicaralah. Sesampainya di rumah, artinya di sepanjang perjalanan orang Lewi ini pasti sempat berpikir. Dan sesampainya di rumah dia sudah mengambil keputusan. Dia mengambil pisau lalu memotong-motong mayat gundiknya menjadi 12 potong. Lalu dia kirimkan ke seluruh wilayah Israel. Apa maksudnya? Saudara, di dalam 1 Samuel kita menemukan cara yang serupa dipakai oleh Raja Saul ketika memanggil suku-suku Israel untuk berperang. Call to war. Dia memotong lembu lalu mengirimkan ke 12 suku Israel potongan-potongan lembu itu. Kita tidak tahu saudara persisnya dari mana dan sejak kapan cara ini dilakukan. Tetapi sangat mungkin di zaman itu ketika potongan tubuh dikirimkan, orang tahu ini adalah panggilan untuk berperang. Tetapi yang mengerikan adalah ini bukan potongan tubuh hewan, tapi potongan tubuh perempuan yang dikirimkan. Nah, perhatikan respon mereka tadi, hal seperti ini belum pernah terjadi mereka bilang, belum pernah terlihat. Artinya mereka berpikir pasti ada sesuatu yang mengerikan terjadi terkait dengan peristiwa pembunuhan perempuan itu. Dan panggilan perang yang diberikan ke mereka adalah karena peristiwa itu. Maka mereka datang, berkumpul suku-suku Israel untuk berperang. Sekarang kita masuk pasal 20. Saudara. Mari kita lihat ayat 3b sampai ke 8 terlebih dahulu. Pasal 20 ayat 3b sampai ke 8, saya bacakan. Lalu orang Israel berkata, ceritakan bagaimana kejahatan itu terjadi. Jadi ketika mereka kumpul, mereka tanya kepada orang Lewi itu bagaimana kejahatan itu terjadi. Orang Lewi, suami perempuan yang dibunuh itu menjawab, aku dan gundikku sampai di Gibea milik suku Benyamin untuk bermalam di sana. Lalu warga kota Gibea datang menyerang aku dan mengepung rumah itu pada malam hari. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundikku lah yang diperkosa mereka sehingga mati. Oleh sebab itu, aku mengambil mayat gundikku, memotong-motongnya, lalu aku mengirimkannya ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel, sebab orang-orang itu telah berbuat mesum dan keji di antara orang Israel. Sekarang kamu sekalian, orang Israel, berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu.
Kemudian seluruh bangsa itu bangkit bersatu padu sambil berkata, seorang pun dari antara kita takkan pergi ke kemahnya. Seorang pun dari antara kita takkan pulang ke rumahnya. Nah saudara, ketika orang Israel kumpul, lalu mereka tanya kepada orang Lewi itu, apa yang terjadi? Dan dia memberikan jawab. Perhatikan jawabannya dia. Aku dan gundiku sampai di Gibea milik suku Benyamin itu bermalam di sana. Warga kota Gibea menyerang aku dan mengepung rumah bermaksud membunuhku. Tapi mereka memperkosa gundiku sampai mati. Maka aku ambil mayatnya, potong-potong lalu mengirimkannya ke seluruh daerah orang Israel. Pertanyaan saya, ceritanya benar gak? Sorry, ceritanya benar gak? Benar, tapi tidak sepenuhnya. Ini adalah salah satu contoh betapa mengerikannya half truth. Kebenaran yang separuh atau cerita satu sisi. Dia berkata begini, warga kota Gibea menyerang dia dan mengepung rumah bermaksud membunuh dia. Tapi akhirnya gundiku diperkosa sampai mati. Dengan demikian kesannya mereka bermaksud membunuh dia tapi gagal. Dan akhirnya gundiknya yang diperkosa sampai mati oleh orang-orang itu. Padahal orang-orang itu bukan bermaksud membunuh dia tapi memperkosa dia. Dan dia tidak menceritakan bahwa sebetulnya yang dia lakukan adalah berusaha menyelamatkan diri. Supaya dirinya tidak diperkosa, dia korbankan gundiknya yang diperkosa. Dia yang seret gundiknya keluar dan menyerahkannya kepada gerombolan orang itu. Dia juga tidak cerita bahwa malam itu dia tidur. Dan pagi-pagi dia bangun, dia juga tidak peduli apa yang terjadi pada gundiknya. Dia tidak cerita bahwa kalau pagi itu dia tidak menemukan gundiknya di depan rumah, maka mungkin dia akan langsung pergi. Kalau dia keluar rumah, dia menemukan gundiknya juga masih hidup, bangun, berjalan, lalu gundiknya bisa bangun dan berjalan, dia mungkin juga tidak akan peduli dan tidak akan pernah ada panggilan perang ini. Dia hanya suruh gundiknya bangun lalu pergi. Dia tidak pernah mencintai gundiknya, dia tidak peduli kepadanya, tapi yang dia pedulikan adalah propertinya. Gundiknya adalah propertinya, miliknya yang bisa dia pakai, dan waktu properti itu hilang, untuk kerugian itulah dia panggil orang Israel untuk berperang. Half truth. Saudara, Yesus pernah berkata, jangan lihat balok di mata saudaramu, lihat dulu serpihan kayu di matamu. Karena ini adalah kecenderungan kita mengecilkan kesalahan kita dan membesarkan kesalahan orang. Maka gambaran yang kita berikan seringkali half truth. Mari kita lihat lagi saudara, pasal 20 ayat 11 sampai 14. Demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu. Semuanya bersatu padu bahu-membahu. Suku-suku Israel kemudian mengutus orang kepada seluruh suku Benyamin dengan pesan, kejahatan apa ini yang terjadi di antara kamu? Sekarang serahkanlah orang-orang itu, orang-orang durjana yang di Gibea, supaya kami menghukum mati mereka dan menyingkirkan yang jahat dari antara orang Israel. Tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya, orang Israel. Sebaliknya, Bani Benyamin dari kota-kota mereka berkumpul di Gibea untuk maju berperang melawan orang Israel. Saudara, mereka bersatu padu, sepakat kita akan perang lawan suku Benyamin. Kita akan memerangi kejahatan di antara orang Israel. Nah saudara, kalau mereka bermaksud memerangi kejahatan di antara orang Israel dengan prinsip keadilan berdasarkan firman Tuhan, maka itu adalah hal yang baik. Tapi jelas mereka tidak memikirkan prinsip keadilan apalagi berdasarkan firman Tuhan. Tapi yang mereka pikirkan adalah perasaan mereka marah melihat itu terjadi. Saudara, di pasal 17 sampai 18 di dalam khotbah minggu lalu ada penyembahan berhala yang mengerikan di tengah-tengah mereka. Bukan cuma di keluarga Mika, tapi dilakukan oleh orang Lewi dan juga bahkan satu suku yaitu Dan. Apa yang dilakukan orang Israel waktu melihat dosa seperti itu? Tidak ada. Maka selain half truth, hal lain yang mengerikan kita lihat di sini adalah memilih dosa. Saudara, betul bahwa dosa perkosaan dan pembunuhan pada perempuan itu mengerikan. Tapi bukankah dosa perzinahan rohani, membuat ibadah palsu, menyembah Allah lain itu tidak kalah mengerikannya di mata Tuhan? Atas dasar apa mereka memilih mana yang dilawan dan mana yang tidak? Atas dasar kebudayaan di sekitar mereka dan perasaan mereka. Atas dasar kebudayaan di sekitar mereka bahwa orang Kanaan di sekitar mereka semua toh menyembah berhala. Maka dosa Mika, dosa suku Dan tidak terlalu serius. Atas dasar perasaan juga, bahwa perasaan mereka tidak terganggu ketika melihat penyembahan berhala, tapi perasaan mereka terganggu dan marah ketika mendengar cerita orang Lewi tentang perkosaan dan pembunuhan gundiknya. Itu yang menjadi standar kebudayaan mereka dan perasaan mereka.
Saudara, hari ini di zaman modern, orang juga sering melakukan yang sama. Ada dosa yang kita anggap serius dan kita lawan. Tapi ada dosa yang sama seriusnya menurut standar firman Tuhan, tapi kita anggap biasa saja. Saudara, contoh begini. Hari ini saudara, kalau ada orang yang selingkuh setelah menikah, banyak orang kan marah, anggap itu serius. Kurang ajar, begitu. Tapi kalau ada orang yang melakukan seks sebelum menikah, tidak terlalu banyak yang marah, dianggap biasa. Karena banyak orang lakukan itu. Apa yang menentukan mana yang serius dan mana yang tidak? Bukan Alkitab, tapi kebudayaan di sekitar kita dan perasaan kita. Dan itu yang terjadi di sini. Dan hal mengerikan ketiga yang kita lihat di sini adalah ketika mereka minta supaya suku Benyamin menyerahkan orang-orang jahat di Gibea itu. Suku Benyamin menolak. Sebaliknya mereka langsung siap kumpul untuk perang. Kenapa? Karena masalahnya bagi orang Benyamin, ini saudara kita, ini suku kita. Right or wrong, this is our tribe. Kita bela sampai mati. Benar atau salah, ini adalah suku kita. Maka apa yang terjadi sebetulnya? Pemberhalaan kelompok. Sekalipun jelas orang-orang itu melakukan dosa yang mengerikan. Sekalipun jelas lebih baik menyerahkan orang-orang jahat itu untuk dihukum. Mereka tetap memilih untuk berperang dan banyak orang mati karenanya. Saudara, banyak orang seperti ini. Benar atau salah, ini keluargaku. Benar atau salah, ini adalah temanku. Maka standarnya bukan lagi firman Tuhan, tapi perasaanku. Saudara, maka tiga hal ini, half truth, memilih dosa, pemberhalaan kelompok, akhirnya mengakibatkan terjadi perang saudara. Dan sangat banyak orang mati. Saudara, kita tidak baca bagian itu, tetapi di dalam 2 hari pertama peperangan, orang Israel menyerang suku Benyamin dan mereka kalah. Hari pertama dikatakan 22.000 orang Israel mati. Hari kedua 18.000 orang Israel mati. Di hari ketiga mereka menang dan dari suku Benyamin 25.100 orang mati di medan perang. Mereka kalah. Dan seharusnya setelah orang Benyamin kalah, perang selesai. Tapi pembantaian tidak selesai. Karena dasar peperangan itu bukan firman Tuhan, tapi perasaan kemarahan mereka. Maka kalau saudara membaca bagian itu, setelah suku Benyamin kalah, harusnya perang berhenti. Tapi tidak berhenti. Orang-orang ini dengan kemarahan menyala-nyala, mereka mendatangi kota-kota orang Benyamin, mereka bakar semua kota itu, mereka musnahkan, mereka bantai habis semua orang Benyamin, termasuk perempuan dan anak-anak. Semua. Atas dasar apa saudara mereka bantai semuanya? Karena kemarahan dan kepahitan. Saudara, waktu kita marah dan kita pahit, kita selalu ingin membalas. Dan api kemarahan kita akan sangat mungkin dipakai, di blow up, dibesar-besarkan oleh setan untuk melakukan yang lebih jahat daripada orang yang kita balas. Satu-satunya cara saudara untuk kita berhenti melakukan itu adalah dengan mengampuni. Bukan dengan kekuatan kita, tapi karena Kristus sudah mengampuni terlebih dahulu. Saudara, Timothy Keller memberikan pandangan yang sangat baik. Dia berkata begini, pengampunan Kristus memberi kita kerendahan hati untuk mengampuni. Pertanyaan kurang lebih, siapa kita tidak mengampuni, padahal kita sendiri orang yang sangat berdosa dan diampuni oleh Kristus. Pengampunan Kristus memberi kita kerendahan hati untuk mengampuni. Karena siapa kita tidak mengampuni, padahal kita sendiri orang sangat berdosa. Dan yang kedua, pengampunan Kristus memberi kita kemampuan untuk mengampuni. Pertanyaan adalah, apa sih yang dia rampas dari saya? Padahal saya masih punya banyak kelimpahan di dalam Kristus. Saudara, pernahkah berpikir begini? Kita difitnah, nama baik rusak. Di dalam Kristus kita tetap anak Allah. Kita disingkirkan dari keluarga, dari teman, di dalam Kristus kita dikasihi. Kita diperlakukan seperti sampah, di dalam Kristus kita sangat berharga. Apa yang bisa dirampas oleh orang dari kita? Kita masih punya kelimpahan dalam Kristus. Maka kita mengampuni. Kita masuk pasal 21, saudara. Mari kita lihat pasal 21, dari mulai ayat pertama sampai ketiga, lalu ayat kelima. Saya bacakan. Orang Israel telah bersumpah di Mispa, katanya. Seorang pun dari kita tidak akan memberikan anaknya kepada seorang Benyamin sebagai istrinya. Bangsa itu pergi ke Betel dan tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang. Mereka menyaringkan suaranya, menangis keras-keras, katanya,
Mengapa ya Tuhan Allah Israel hal ini terjadi di antara orang Israel? Sehingga pada hari ini satu suku hilang dari antara orang Israel. Ayat 5. Kata orang Israel, siapakah dari seluruh suku Israel yang tidak ikut datang dengan jemaah ini untuk menghadap Tuhan? Sebab mereka sudah bersumpah dengan sungguh-sungguh mengenai orang yang tidak datang menghadap Tuhan di Mispa. Katanya, ia pasti dihukum mati. Saudara, di tengah-tengah panasnya, kemarahan, kepahitan mereka kepada orang Benyamin, orang Israel mengambil dua sumpah yang sangat salah sekali. Yang pertama, mereka bersumpah tidak akan memberikan anaknya kepada orang Benyamin sebagai istri. Sebetulnya sumpah ini bisa tidak menjadi masalah kalau orang Israel tidak membantai semua orang Benyamin dan membiarkan perempuan dan anak-anak hidup. Tapi mereka mengucapkan sumpah ini dengan kemarahan, mereka juga berperang dengan kemarahan, maka mereka bantai habis suku Benyamin. Dan sekarang mereka sadar, suku Benyamin akan musnah. Hanya sisa 600 orang pria yang tersisa dari seluruh suku, tidak ada perempuan. Dan dari mana orang Benyamin akan mendapatkan keturunan? Kalau mereka semua mengambil istri dari bangsa lain, suku Benyamin akan bercampur dengan bangsa lain, maka satu suku akan hilang dari Israel. Mereka menangis di hadapan Tuhan. Yang kedua, mereka bersumpah, siapa yang tidak ikut menghadap Tuhan di Mispa, tidak ikut perang dengan suku Benyamin, harus dihukum mati. Saudara, mereka yang membuat masalah ini, mereka yang berdosa, mereka yang sembarangan. Lalu apa solusi mereka? Mereka menemukan solusi atas dosa mereka dengan berbuat dosa lagi. Yang pertama, saudara, kalau saudara baca bagian ini dikatakan begini. Mereka membunuh semua laki-laki Yabes Gilead. Itu adalah orang Israel. Mereka bunuh semua laki-laki di sana, saudara mereka orang Israel, karena tidak ikut perang dengan suku Benyamin. Mereka pernah bersumpah itu. Lalu kemudian dari Yabes Gilead itu 400 orang anak perempuan mereka culik, diberikan kepada suku Benyamin, dipaksa jadi istrinya. Masih belum cukup. Ketika ada perayaan di Silo, itu daerah Israel juga, mereka menyuruh orang-orang Benyamin menculik anak-anak perempuan Israel yang sedang menari-nari dan dipaksa dijadikan istri mereka. Karena mereka sudah bersumpah tidak akan memberikan anak mereka menjadi istri orang Benyamin. Tetapi mereka pikir tidak masalah kalau diculik, karena bukan memberikan tapi dipaksa. Saudara lihat mereka memikirkan solusi dosa mereka dengan berdosa lagi. Ada dosa mereka, ada masalah, solusi yang mereka pikirkan lakukan dosa lebih banyak. Bunuh orang Yabes Gilead, ambil anak-anak perempuannya, culik anak-anak perempuan di Silo. Pembunuhan, penculikan, jadikan perempuan sebagai properti lagi. Itu solusi mereka. Nah, saudara, kemarin waktu saya persiapan sampai di sini, saya merinding sendiri, saudara. Betapa ngerinya dosa. Betapa ngerinya ketika kita meninggalkan Tuhan. How bad can it be? Bisa sampai seberapa rusak ketika kita meninggalkan Tuhan. Sampai seperti ini. Saudara, bahkan sebetulnya lebih lagi daripada ini. Karena ada hukuman neraka kekal bagi mereka yang sampai akhir tidak bertobat. Inilah manusia tanpa Tuhan. Inilah manusia yang mengatur dirinya sendiri. Dan apa solusinya? Saudara, kitab Hakim-Hakim pasal 21 ini ditutup dengan 2 ayat terakhir. Pada waktu itu orang Israel pergi dari sana. Masing-masing menurut suku dan kaumnya. Mereka masing-masing berangkat dari sana ke milik pusakanya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ayat ini tidak berarti penulis Hakim-Hakim menganggap kalau saja Israel punya raja pasti lebih baik. Tidak. Karena kenyataannya ketika Israel punya raja, justru raja mereka juga membawa mereka ke dalam kejahatan. Tapi ayat ini menekankan setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara perhatikan polanya di sini. Baik orang Lewi itu, laki-laki tua pemilik rumah yang menawarkan anaknya dan gundik orang Lewi itu. Lalu orang-orang Dursila di kota Gibea. Lalu suku Benyamin yang memberhalakan suku mereka. Sampai orang-orang Israel yang dikuasai oleh kemarahan dan sumpah sembarangan lalu bantai orang Benyamin. Lakukan dosa untuk solusi dosa mereka. Semua melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Tidak ada satupun yang datang kepada Tuhan dan bertobat dan melakukan yang Tuhan inginkan. Tidak ada satupun. Semua melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri.
Waktu mereka punya hakim, mereka melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Waktu nanti mereka punya raja, bersama dengan raja mereka, mereka juga melakukan apa yang benar menurut pandangan sendiri. Padahal dari awal sekali, mereka punya raja yang sesungguhnya, yaitu Tuhan sendiri. Tapi mereka tidak mempedulikan dia. Kenapa, saudara? Saudara kalau ingat, beberapa minggu lalu saya berkhotbah, kita mengalami penindasan paling mengerikan adalah dari dalam. Mereka ditindas oleh dosa mereka. Saudara, mereka ditindas oleh keinginan mereka sendiri. Tapi mereka tidak berseru kepada Tuhan minta tolong di dalam kedosaan mereka. Mereka tidak minta Tuhan bebaskan mereka. Mereka tidak bertobat. Saudara, maka kitab Hakim-Hakim menunjukkan mereka ada di dalam siklus dosa. Saudara masih hafal siklus dosa yang berkali-kali diulang. Mereka berdosa, ditindas oleh bangsa lain, mereka berdoa minta tolong, mereka dibebaskan oleh Tuhan. Lalu mereka mengalami masa tenang, lalu mereka berdosa lagi. Terus siklus dosa berulang-ulang, berputar-putar di dalam kitab Hakim-Hakim. Sampai akhirnya siklus dosa itu pun pecah. Karena dosa sudah terlalu parah. Dan mereka dibawa dari kehancuran kepada kehancuran yang makin lama makin besar. Saudara, kita mungkin berada di dalam siklus dosa juga. Kita berdosa, kita mengalami konsekuensi dosa, mungkin relasi berantakan, mungkin perasaan kita tidak damai sejahtera. Kita minta ampun kepada Tuhan, kita mengalami pengampunan, kita tenang, lalu kita berdosa lagi. Tapi kalau terus menerus begitu, bertahun-tahun, satu kali siklus itu akan pecah dan kita hancur berantakan. Saudara, di mana jalan keluarnya? Kitab Hakim-Hakim saudara menunjukkan, masalah kita adalah kita. Kita yang berdosa, kita yang jahat, kita yang najis. Masalah kita adalah kita. Tapi solusinya bukan pada kita. Solusinya juga bukan pada hakim-hakim, karena mereka pun berdosa. Solusinya juga bukan pada raja-raja manusia, karena mereka pun berdosa. Solusinya adalah Yesus, Sang Raja sesungguhnya. Saudara, ini berita dari kitab Hakim-Hakim. Kita perlu Yesus untuk memulihkan kita. Kita perlu Yesus yang mampu membebaskan kita dari penindasan terbesar dalam hidup kita, yaitu dosa. Kita perlu Yesus yang menjadi raja atas kita. Saudara, dan inilah berita Injil. Yesus sudah menyelamatkan kita dari kehancuran yang terburuk. Kehancuran yang paling hancur, yaitu binasa dalam dosa. Dia sudah selamatkan kita. Maka hari ini Yesus juga mau menerima kita di tengah kehancuran kita yang terburuk. Di tengah kehancuran kita yang paling hancur. Dia mau menerima kita dan memulihkan kita. Saudara, kalau kita tanya, sampai seberapa rusak? Sampai bisa seberapa rusak hidupmu? How bad can it be? Kitab Hakim-Hakim menjawab, sampai seperti ini. Dan kitab Hakim-Hakim memang ditutup dengan kisah yang sangat mengerikan, sampai serusak itu. Tapi bukankah di tengah kehancuran yang terburuk itu, ada anugerah Tuhan bekerja. Suku Benyamin tidak musnah, orang Israel juga tidak dibinasakan. Mereka diberikan kesempatan melanjutkan hidup masing-masing. Surah ayat 24 tadi berkata, masing-masing pulang ke milik pusakanya. Tuhan berikan lagi kesempatan mereka melanjutkan hidup mereka. Dan Tuhan terus bekerja. Sampai nanti muncul Samuel yang menjadi hakim terakhir. Lalu sampai muncul Raja Daud yang membawa mereka kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan terus bekerja perlahan-lahan sampai lahir keturunan Raja Daud yang menjadi raja untuk selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus. Dan keselamatan diberikan bagi mereka yang percaya. Anugerah Tuhan tidak akan melepaskan kita. Saudara, sampai bisa seberapa rusak hidupmu? How bad can it be? Bisa sampai sangat buruk, bisa sampai sangat hancur, tapi anugerah Tuhan tidak akan melepaskanmu. Selama masih ada waktu, bertobatlah, datang kepadanya. Ada 2 reflection questions buat kita. Yang pertama, saudara, mari kita ambil waktu untuk teduh dan kita melihat hidup kita. Seperti apa hidupmu, dosamu, dan betapa hancurnya hidupmu jika terus dibiarkan. Saudara, kita tahu jawabannya.
Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, kita melihat ke belakang apa yang terjadi dalam hidup kita, dosa kita, betapa hancurnya kita, dan akan jauh lebih hancur lagi kalau terus dibiarkan oleh Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau Dia menyelamatkanmu. Dan yang kedua, kita perlu Yesus. Mintalah kepada Yesus untuk menyelamatkanmu, memulihkanmu, dan mengatur hidupmu. Jangan mau atur dirimu sendiri. Biar Dia yang jadi raja. Minta kepada Yesus untuk menyelamatkan, membebaskanmu dari penindasan terbesar dalam hidupmu, yaitu penindasan dosa. Minta Yesus memulihkanmu dan menguasai hidupmu. Saudara pakai waktu sejenak untuk berdoa. Lihat dirimu dan minta tolong kepada Yesus. Nanti saya akan tutup dalam doa. Masing-masing berdoa. Saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan, lihat setiap kami yang berdiri di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Tolong kami. Tuhan, Kau tahu sedalam-dalamnya hati kami. Kau tahu seluruh hidup kami terbuka di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami sampai sehancur-hancurnya. Kami bisa hancur, betul-betul hancur. Kami mohon ya Tuhan pertolongan-Mu. Kalau kami belum pernah percaya kepada-Mu, biarlah kami percaya kepada-Mu. Mengakui-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Selamatkan kami ya Tuhan. Kalau kami sudah percaya kepada-Mu, Tuhan juga selamatkan kami dari penindasan dosa yang mungkin seringkali kami biarkan terus berkuasa dalam diri kami. Pulihkan kami lagi. Kuasai lagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan. Kiranya kasih-Mu terus menopang hidup kami dan memanggil kami kembali kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.